Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, kebetulan hari ini kita akan belajar secara online melalui sebuah video. Yang kita bahas itu adalah berkaitan dengan alat ukur, ya. Alat ukur itu sangat erat kaitannya dengan penelitian kuantitatif karena dia menggunakan instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang kita gunakan biasanya kita cari alat ukur yang sesuai dengan variabel kita. Ingat sekali kawan-kawan bahwa variabel itu banyak berkemungkinan memiliki banyak alat ukur. Misalnya cyberbullying gitu ya. Cyberbullying itu pasti memiliki berbagai macam alat ukur. Ada alat ukur yang sifatnya long, panjang, ada yang sifatnya yang short gitu ya. Biasanya yang short itu biasanya revisi. Misalnya alat ukur itu 40 jumlahnya itemnya, itu direvisi menjadi 20, itu bisa terjadi. Nah, hati-hati dalam penggunaan alat ukur karena alat ukur itu juga tidak bisa langsung kita gunakan tanpa kita harus mengetahui apakah alat ukur itu patut kita dapat gunakan atau tidak. Yang pertama, apakah ada dasar uh, penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel yang kamu angkat, dia menggunakan alat ukur itu. Contohnya, apakah cyberbullying itu menggunakan alat ukur A gitu ya. Nah, kira-kira siapa peneliti-peneliti yang menggunakan alat ukur A tersebut gitu ya. Kalau seandainya ada, berarti penelitian kamu mendasar. Yang kedua, apakah tujuan dari penggunaan alat ukur itu sesuai dengan tujuan dari penelitian kamu? Misalnya cyberbullying, apakah cyberbullying ini yang kamu gunakan untuk pelakunya atau korbannya gitu ya? Pelaku atau korbannya. Kalau pelaku alat ukurnya apa? Kalau korbannya alat ukurnya apa? Pasti berbeda, gitu ya. Jadi tujuan kamu berikan itu kepada siapa? Itu harus sesuai dengan apa namanya? Harus sesuai dengan penelitian kamu itu untuk apa? Nah, misalnya penelitian saya berkaitan dengan cyberbullying, baik itu cyberbullying itu digunakan untuk apa namanya, untuk korban, ya, korban dari cyberbullying itu tersebut. Ya berarti saya harus mencari cyberbullying yang item-itemnya itu mengarahkan pada korban, bukan sebagai pelaku. Jadi sangat benar-benar hati-hati dalam menentukan apakah alat ukur yang kita gunakan itu adalah alat ukur yang tepat. Kalau salah dalam menggunakan alat ukur, maka salah juga penelitiannya. Jadi banyak penelitian-penelitian yang tidak bisa dilanjutkan atau diulang untuk menyebar kuesionernya itu adalah salah menggunakan alat ukur. Jadi alat ukur itu adalah ujung tombak penelitian. Kalau alat ukurnya salah, ya gimana dong? Karena dia adalah ujung tombaknya, berarti ke belakang-belakangnya, buntut-buntutnya juga akan berefek. Kalau alat ukurnya tidak tepat, ya berarti penelitiannya tidak tepat. Jadi alat ukur itu benar-benar harus dikonsultasikan dengan pembimbing kamu agar alat ukur itu dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Itu ya. Itu dari esensi dari penggunaan alat ukur. Yang kedua, kalau sudah alat ukurnya sudah tepat, sasarannya juga sudah tepat, kamu lihat juga apakah alat ukur itu memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Jika memiliki validitas dan reliabilitas yang baik, maka alat ukur itu kita bisa gunakan. Tetapi jika alat ukur itu tidak memiliki validitas dan reliabilitas yang baik, ya alat ukur itu mungkin kita cari alat ukur yang memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Pak Faru, emang harus kita tes dulu, try out dulu alat ukur itu baik apa enggak ya? Ini ada dua persepsi. Persepsi yang pertama itu adalah kita bisa melihat sebelumnya, alat ukur sebelumnya ya, alat ukur sebelumnya itu sudah valid dan reliable apa enggak. Kalau kita sudah yakin, kita udah lihat, oh dia udah valid, dia udah reliable. Kalau biasanya kan reliable itu dilihat ya alfa perubahannya gitu ya. Alfa perubahannya itu sudah sangat bagus gitu ya. Nah, itu penelitian sebelumnya. Kalau penelitian di kita itu apakah akan bagus atau tidak itu tergantung pada penyebaran kuesioner yang kita lakukan. Kalau penyebaran kuesionernya itu sudah adequate, dalam artian sudah tepat, disebarkan dengan prosedur yang tepat, gitu, dalam arti tidak disebar sembarangan. Gitu ya. Biasanya itu ada namanya ethical clearance gitu. Mereka itu
etika penelitiannya udah ada. Habis itu ada responden itu sudah setuju untuk mengisi tersebut. Instruksinya sudah jelas gitu ya. Instruksinya sudah jelas. Nanti kamu belajar psikometri banget tuh. Jadi ini sebenarnya teori-teori tentang psikometri sih sebenarnya, bukan di kuantitatif ya. Tapi nggak apa-apa, saya sedikit review sedikit. Kalau tepat gitu ya, kalau tepat, instruksinya sudah tepat, baik itu disebar dan juga sesuai dengan sasarannya. Mereka juga tidak faking, tidak ngisi asal-asalan, tidak berbohong gitu ya, tidak ada error dalam pengisian dan sebagainya. Prosedur itu sudah dijalankan itu dengan baik, maka nanti akan kita uji apakah validitas dan reliabilitasnya bagus di penelitian kita. Di penelitian sebelumnya oke lah, udah bagus misalnya. Validitasnya oke, reliabilitasnya oke. Nah, apakah di penelitian kita itu udah bagus atau tidak? Sebenarnya ini penelitian ini karena kamu belajarnya pas lagi pembelajaran kuliahnya itu berbarengan antara kuantitatif dengan psikometri ya, saya minta untuk mendalami secara lebih dalam berkaitan dengan validitas dan reliabilitas alat ukurnya. Jadi sambil nanya-nanya dengan dosen psikometri, sambil kamu mentelaah kira-kira alat ukur saya sudah tepat atau tidak. Jikalau alat ukur kita ternyata pas kita pakai bagus, validitasnya bagus, reliabilitasnya bagus, ya alhamdulillah. Tetapi ada juga mahasiswa yang tiba-tiba dia pakai uji terpakai, dia langsung berkuesioner, langsung dianalisis validitas reliabilitasnya, itu memiliki resiko. Resikonya boleh jadi pas lagi nyebar kuesioner, ternyata validitas reliabilitasnya nggak oke. Itu akan juga berefek terhadap penelitian kan. Jadi penelitiannya kurang oke karena validitas alat ukurnya digunakan tidak oke. Nah makanya kebanyakan tuh kalau peneliti-peneliti itu untuk penelitian-penelitian mahasiswa biasanya mereka menggunakan tryout. Jadi di tryout dulu mungkin antara 60 sampai 100 orang dicek dulu. Ketika udah oke, kayaknya oke nih Pak, alat ukurnya bisa kita gunakan, ya udah kamu bisa gunakan itu di penelitian kamu sebenarnya. Jadi ada proses yang namanya tryout. Jadi kalau seandainya tanpa tryout juga boleh, silakan. Tetapi kalau amannya itu di tryout dulu, apakah sudah oke apa enggak penelitian alat ukurnya. Alat ukurnya oke nih, alhamdulillah. Boleh jadi karena kita melihat pas di tryout itu alat ukurnya oke, mudah-mudahan juga akan oke juga pas lagi penelitian. Nah itu intinya adalah kita menggunakan alat ukur yang tepat dalam penelitian kita. Kalau sudah yang pertama, kalau sudah sesuai dengan variabel yang kita angkat. Yang kedua, apakah penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel itu menggunakan alat ukur ini. Ketiga, sasarannya tepat atau enggak sih? Gitu ya. Kalau memang sasarannya tepat, oke, bagus. Dalam arti sesuai dengan sasaran kita, alat ukur itu sesuai dengan sasaran kita, maka alat ukur itu bisa kita gunakan. Contoh tentang misalnya persepsi anak terhadap pola asuh orang tua. Kan anak itu mempersepsikan pola asuh orang tua itu kayak gimana? Apakah orang tuanya otoriter, demokratik, atau permisif gitu ya. Nah, itu juga harus kita lihat apakah kita nyebar kuesioner ke anak atau orang tua. Kalau ke anak alat ukur itu tepat, tapi kalau ke orang tua alat ukur itu tidak tepat. Jadi ingat sasarannya itu harus benar-benar sesuai dengan tujuan penelitian kita. Yang terakhir dari yang pertama itu adalah variabelnya sesuai apa enggak, ada dasar penelitian sebelumnya penggunaan alat ukur untuk variabel tersebut sesuai ada buktinya apa tidak. Yang ketiga itu sasaran tetap terjadi. Yang keempat itu adalah apakah alat itu memiliki kesahihan yang baik. Kesahihan yang baik. Ini psikometri banget. Apakah alat ukur itu memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Gitu ya. Jadi penggunaan alat ukur itu tergantung kepada penelitian yang kita gunakan. Nah, sedikit saya share berkaitan dengan penelitian-penelitian sebelumnya membahas tentang alat ukur. Ini tidak lama, mungkin sekitar 15 sampai 25 menit ya. Jadi nggak terlalu banyak. Yang saya butuhkan dari kamu itu adalah kamu sudah bisa mendapatkan alat ukur
ukur yang tepat untuk variabel kamu. Kalau variabel kamu 2, ya ada 2 alat ukur. Kalau variabelnya 3, ya 3 alat ukur. Jadi alat ukur itu sesuai dengan variabel yang kita angkat, gitu ya. Jumlah variabelnya berapa. Kalau cuma satu variabel, ya berarti satu alat. Nah, alat ukur ini berbeda dengan data demografi. Setiap alat ukur itu memiliki data demografi yang diminta oleh peneliti untuk diisi oleh responden, dan akhirnya kita mengetahui data demografi responden tersebut. Ya, mungkin kita bisa gunakan untuk dianalisa selanjutnya. Tapi kalau alat ukur lebih tepatnya itu adalah lebih kepada bagaimana kita penggunaan alat ukur itu sesuai dengan apa yang kita ingin cantumkan dalam penelitian tersebut. Nah, ini adalah sedikit saya screen berkaitan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Saya ambil acak aja, nanti kita coba akan bahas. Ya, ini penelitiannya tentang cyberbullying. Ya, baru saya cari tadi, ketemu. Di sini cyberbullying, positive mental health, dan suicide, ide bunuh diri ya. Ide bunuh diri. Cyberbullying, kesehatan mental yang positif, dan ide bunuh diri. Berarti ada berapa variabel? Ada 3 variabel. Ini dari Elsevier, ya, mudah-mudahan bisa kita gunakan sandaran ya dalam menuliskan, dalam menulis analisa analisis selanjutnya. Ini saya lihatnya kayaknya cuma tiga halaman ini. Saya coba kayaknya 3 halaman ya. 3 halaman. Ya, cukup itu juga ya. Cukup ringkas banget ya penelitian ini. Tapi Elsevier. Oke, di sini kita langsung bahas ke prosedur dan partisipan. Sudah kita bahas sebelumnya ya. Kita sudah bahas sebelumnya tentang sampling ya. Sampling. Di sini menjelaskan prosedur dan partisipan digabungkan. Ada yang dipisahkan, ada yang digabungkan. Kalau di sini saya lihatnya ya di sini dia menggunakan tujuan desain prosedurnya, desain penelitiannya itu dia coba melihat menginvestigasi risiko dan faktor protektif dari mental health yang berhubungan dengan berhubungan dengan ide bunuh diri. Datanya itu ada 225 student ya. 225 student yang berada di from a large German university. Jadi ini kayaknya mahasiswa ya. Mahasiswa 225 mahasiswa gitu ya. 225 mahasiswa. Rata-ratanya mahasiswa itu berumur di berkisaran di 23 tahun gitu ya. Dan hampir 76%-nya itu adalah wanita. Ya. Oke, ini dia sebarnya dengan dengan online, survei dengan online yang dimulai di tahun 2017. Ini terbitnya 2018 ya, 14 Juni 2018 gitu ya. Oke, diterbitkannya seperti itu. Yang selanjutnya di sini namanya etik komite. Jadi biasanya penelitian kamu kalau seandainya membutuhkan untuk jaga-jaga apabila diminta ada etik komitenya, komite etiknya, ya kamu juga harus sudah mencari-cari nih komite etik bisa kita dapatkan apa tidak. Biasanya kalau penelitian-penelitian yang mau internasional itu biasanya minta komite etik gitu ya. Tapi penelitian-penelitian kayak Sinta 1, Sinta 2 gitu ya, kayaknya sudah juga minta komite etik. Jadi dipersekian aja sebelum kamu menyebarkan kuesioner. Kalau dia mendapatkan komite etik dari fakultas psikologinya gitu ya, dari sebuah universitas gitu ya, dikasih tahu numbernya gitu, approvalnya kapan gitu ya. Ya, kedua dia menggunakan prosedur-prosedur yang diakui oleh negara tersebut ya. Di sini adalah Jerman. Dan partisipan dalam penelitian ini ya mendapatkan instruksi dan
informed consent. Ya. Informed consent itu adalah persetujuan dari partisipan dalam mengikuti penelitian kita. Kalau mereka sudah oke, di informed consent-nya bisa dilakukan. Jadi etika komite etik, informed consent, baru kita bisa menyebarkan kuesioner. Sampai segitunya prosedur penelitian. Saya harap ini sudah dibahas di metodologi penelitian ya sebelumnya ya. Jadi saya tidak terlalu membahas tentang ini lebih lanjut lagi. Kedua, yang menarik dari penelitian ini adalah dia menggunakan G-Power Program versi 3.1 untuk menentukan apakah sampel yang dia gunakan itu cukup representatif atau tidak, gitu ya. Dan kalau kamu ingin mempelajari, silakan cari aja G-Power Program ya untuk menentukan apakah penelitian kamu itu sudah oke dengan sampelnya apa tidak. Kata dia, sampelnya itu the current study, gitu, sampel konsisten dia minta cuma 85, sedangkan untuk hasil dari G-Power program itu minimal 85 responden, sedangkan dia sudah bisa memberikan penelitian ini dengan 225. Jadi istilahnya oke lah gitu untuk dilakukan sebuah penelitian. Sufficient itu artinya apa ya? Sesuai mungkin ya, bahwa sampel penelitian ini sudah sesuai gitu ya, sudah sesuai dengan dasar penentuan dari sampel tersebut. Ya, kalau kamu ingin menggunakan ini, monggo silakan, tapi belajar sendiri aja ya tentang G-Power program, gitu ya. Nanti kalau ada waktu mungkin kita bisa workshop ya untuk belajar tentang G-Power program. Apakah misalnya kamu nyebar kuesioner ini, ternyata G-Power programnya minta kalau bisa sih 900 orang ya, berarti memang harus 900 orang, gitu ya, baru partisipannya tepat gitu ya. Jadi ada juga yang menggunakan ini nih, kelihatan juga mudah-mudahan kelihatan ya. Di sini ya sampel Craigie Morgan gitu ya. Ya ini juga ada yang menggunakan ini gitu ya. Jadi banyak ya menggunakan sampel itu dari dari berbagai macam sumber gitu ya. Misalnya populasinya itu 100 ya, sampelnya baiknya berapa sih? 80 gitu ya. Nah ini tapi kalau tahu populasinya berapa, tapi kalau nggak tahu populasi gimana? Nah itu pertanyaannya. Kalau nggak tahu jumlah populasinya gimana? Atau menerka-nerka populasinya ya gimana? Misalnya contoh ya, di psikologi itu ada 1.200 mahasiswa di Fakultas Hukum itu adalah 1.200 sekian gitu. Tembaklah 1.200 ya. Di sini kalau populasinya 1.200 itu di angka 291 gitu ya. 209 sampelnya jadi 291. Jadi harus mengambil sampel itu sebesar 291. Ini pakai tabel sampel Craigie Morgan gitu ya. Kalau mau pakai ini monggo silakan, mau pakai G-Power softwarenya program monggo silakan. Jadi yang penting berdasar gitu ya. Kalau penelitian ini dia menggunakan itu apa? Dia menggunakan G-Power program gitu ya. Nah, kita akan masuk ke measurement. Measurement itu adalah alat ukur yang digunakan apa? Biasanya karena mereka menggunakan katakanlah instrumen penelitian. Ya. Saya apakah alat ukur penelitian atau instrumen penelitian saya tidak terlalu mendalami apakah kata yang paling tepat itu apa. Tapi memang kalau bahasa Inggrisnya itu adalah measure. Jadi pengukuran gitu ya. Di sini kan ada 3 variabel ya. Pertama positive mental health, ide bunuh diri, dan lifetime cyberbullying. Di sini dia menggunakan positive mental health. Nah ini dikasih tahu namanya apa, positive mental health skill, singkatannya PMH skill. Siapa yang membuat? Ya membuatnya si Lukat gitu ya. Ya, ini kalau diklik ini ya dia akan muncul Lukatnya gitu ya. Nah, Lukat ini kan biasanya ada 3 aspek yang dia ingin lihat, emosional, psychological, dan social well-being, gitu ya. Ini positive mental health skill. Partisipan responden to statement saja. Jadi ini dikasih contoh, ya, dikasih contoh item-itemnya, gitu ya. Kalau dia ada 3 item dikasih contoh sama dia, gitu ya.
dikasih contoh sama dia. Item-item jadi benar. Itemnya nih, in general, I'm confident. Itu kan di item-itemnya itu kan ada tuh. Di si Lukat itu membuat item-item itu ya. Dikasih contohnya. Kalau biasanya sih ada 3 ya. Ada 3 item yang dikasih contoh. Jadi orang tuh ngeliat, oh kayak gini dalamnya. Gitu. Dia pakai 4 poin di card gitu ya. Ya. Pertama itu 0, I do not agree sampai ke agree 3. Jadi 0, 1, 2, 3. Jadi 4 poin nih. Dia mau di mana gitu ya. Dia mau di mana. Kalau dia pakai unidimensional struktur gitu ya. Jadi kayaknya sih nggak ada apa ya, nggak ada dimensi-dimensi. Kalau kita pakai blueprintnya mungkin blueprintnya kurang tepat karena tidak punya dimensi-dimensi khusus dari alat ukur tersebut gitu ya. Keromba alfanya itu untuk current study di dia nih sekarang. Dia lagi nyebar kuesioner, begitu dia mengukur keromba alfanya, dia dapat 0,94. Nah, kalau kamu kan penelitian kamu kan belum ya. Jadi ya kamu pakai penelitian sebelumnya atau keromba penelitian sebelumnya. Kalau kamu penelitiannya sudah jalan ya kamu pakai apa keromba yang kamu dapatkan dari penelitian kamu. Ya. Kalau saya lihat sih dia itu nggak pakai tryout ya, kayaknya langsung nyebar, langsung. Dan nggak dijelaskan ini apakah dia tryout atau tidak, tapi anggapan kita dia nggak pakai tryout, langsung nyebar langsung, dia mendapatkan apa korbannya itu berapa. Nah, alat ukur yang kedua, ide bunuh diri gitu ya. Ini revisi, versi yang direvisi. Berarti ada versi yang panjang, ada versi yang revisi. Nah, dia ini menariknya adalah dia menggunakan satu item doang. Satu item saja. Kalau yang di atas nggak dijelasin berapa item nih ya. Kayaknya nggak dijelasin berapa item ya. Kalau dia cuma menjelaskan, dia ngomongin, oh ini cuma satu item aja gitu ya. Kata dia bertanya tentang ide bunuh diri tersebut ya. Pertanyaannya cuma segini. Nah ini kasih tahu itemnya apa. Jadi cuma satu item, itemnya apa. Ya. Dan ada original SBQ. Kata dia, di SBQ sebenarnya itu ada 4 item. Ya. Di SBQ sebenarnya ada 4 item. Dia pakai cuma satu item. Dan ketika dia pakai cuma satu item, ya dia punya dasar. Dasarnya apa? Si Osman itu. Si Osman dan kawan-kawannya. Itu kan ada Osman tahun 2001. Ya, dia itu berdasar pada itu. Jadi apa yang namanya ya? Apa namanya? Dia itu nggak sembarangan. Kan ada 4 item di ide bunuh diri gitu kan. Kok dia menggunakan satu? Dasarnya apa? Ya dia punya dasar. Jadi sebenarnya kalau enak kita berargumentasi itu punya dasar. Dasarnya apa? Si Osman itu kata dia biasanya sih bisa digunakan untuk clinical atau non clinical set. Gitu ya. Oke, itu jadinya. Jadi Pak Marul, kok ada yang satu item doang, satu variabel? Ya iya, ada dasarnya. Ada dasarnya. Jadi nggak sembarangan kalau menggunakan. Saya mau cari ya yang gampang aja ya nggak bisa. Harus ada dasarnya. Kebetulan dia menggunakan satu item aja untuk alat ukur yang berkaitan dengan ide bunuh diri. Yang kedua, lifetime cyberbullying. Cyberbullying yang berkepanjangan ya berkaitan dengan experience-nya dia gitu ya. Nah, dia juga menggunakan single item juga ya. Ada single item juga di sini. Ini pertanyaannya. Ini pertanyaannya berkaitan dengan cyberbullying ya. Ini juga dasarnya apa sih pakai penelitian ini ya, dasarnya dia nih dari Wolk dan Sabuna 2008 ya. Begitu ini biasanya sih maaf ya, yang ini ide biasanya juga untuk screening ya. Jadi untuk screening. Jadi datanya itu adalah have you, berarti datanya itu adalah ya dan tidak. Kayaknya sih dia iya dan tidak nih. Ya pertanyaannya adalah jawaban responnya adalah ya dan tidak. Kalau ini responnya adalah Likert 5
5 poin record gitu ya. Yang pertama 1 untuk never, yang kelima 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima adalah several times. Biasanya kamu juga harus menebak yang kedua itu namanya apa gitu, juga harus menebak. Kira-kira yang tepat itu adalah apa. Jadi sebenarnya itu dari penelitian-penelitian yang menggunakan alat ukur, jadi intinya adalah kamu belajar psikometri itu dengan baik, perdalam itu dengan baik, berkaitan dengan kesahihan alat ukur tersebut, itu berkaitan dengan validitas variabilitasnya. Kedua juga perhatikan sasarannya siapa. Ketiga perhatikan juga apakah ini sudah ada dasar penelitian-penelitian sebelumnya, kan ada penelitian sebelumnya ya. Udah ada menggunakan alat ukur ini apa tidak, udah ada dasarnya pengalaman. Yang terakhir itu pertanyaan yang terakhir itu adalah apakah variabel ini tepat menggunakan alat ukur ini, gitu ya. Oke, itu saja sih dari saya, jadi nggak terlalu panjang. Jadi tugas kamu adalah cari alat ukur. Apakah alat ukur itu sudah sesuai dengan penelitian kamu? Jangan lupa alat ukur itu berada di artikel ya, jadi artikel yang mengandung alat ukur, jadi ada itemnya, jadi kamu tahu itemnya. Nanti itu di print dan dilampirkan. Kedua, di bab 3 kamu harus membuat ya ini penjelasan tentang alat ukur tersebut, gitu ya. Yang kemarin kita bahas tentang sampling, itu sampling ya, sampling. Yang selanjutnya itu membahas tentang alat ukur. Nah, pekan depan kita akan membahas tentang statistical analysis. Kita akan membahas statistical analysis berikut dengan prakteknya. Misalnya kita contoh ada misalnya UJT, kolerasi, regresi, multiregresi, mediasi, moderasi, atau hierarki regresi. Jadi kita akan bahas semuanya. Jadi benar-benar komplit untuk metodologi ya. Metodologi sudah kita akan bahas semuanya. Setelah itu kamu sudah harus selesaikan setengah paper kamu ya. Mulai dari judul sampai kepada metodologi. Baru kapan kita nyebar kuesioner ya, nanti kamu dengan pembimbing ya. Jadi kamu punya draft artikel yang kamu bisa kasih kepada pembimbing. Apakah mau dibimbing dengan draft artikel tersebut atau tidak? Kata pembimbing, oke nih, kayaknya perlu dipoles-poles dikit ya. Poles-poles jadi alat ukurnya sudah dilihat, sudah di-okein dengan baik gitu, ditelah dengan baik. Biasanya kalau di psikometer ada expert judgment-nya itu oke. Habis itu ya tinggal sebar kuesioner, habis itu di result, discussion, dan membuat kesimpulan. Mungkin itu saja dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan kamu bertanya ketika pertemuan offline. Selamat mencari alat ukur. Selamat mentelaah alat ukur itu tepat atau tidak. Selamat juga untuk menulis di metodologi, di bagian metodologi. Ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.